Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widiasya. Jadi teman-teman, tentu kalian udah baca judul kalau kali ini aku akan bahas apa. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kamu para calon guru PAUD pemula. Nah, penasaran apa aja sih gitu ya? Stay tune terus sampai akhir, jangan skip videonya. Dan untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk segera subscribe. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share ke semua akun sosial media kalian. Teman-teman, di video kali ini aku akan share 3 sikap wali murid yang menguji kesabaran guru PAUD. Sebelum ke pembahasan, aku mau tanya dulu bagaimana kabar kalian semuanya. Semoga selalu sehat ya, mengingat kita masih berada dalam kondisi meningkat terus ya, pandemi gitu, adanya PPKM. Jadi untuk kamu semuanya stay safe ya, untuk jaga kesehatan diri kamu sendiri ya. Oke. Jadi jangan lupa pakai masker. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya ada 3 sikap wali murid yang sangat-sangat menguji kesabaran guru PAUD. Itu ada 3 hal ini. Nanti dia itu nyabang kemana-mana gitu sikapnya. Ini berdasarkan temuan aku sendiri, pengalaman aku sendiri ya. Nanti aku bakal kasih tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menghandle-nya gitu. Nah, jadi untuk kamu yang calon guru pemula nih, ataupun yang baru jadi guru beberapa hari atau beberapa minggu ini ya, ini sangat bermanfaat sekali untuk kamu untuk siap menghadapi wali murid PAUD. Karena kita mendidik anak itu tidak bisa hanya mengandalkan anaknya saja tanpa bantuan dari orang tuanya. Jadi kita harus sinkron nih antara guru dengan orang tua dan juga dengan anak dengan kita dan orang tuanya gitu ya. Jadi untuk guru-guru semuanya, rekan guru semuanya, ataupun kalian calon guru ya, untuk sikap yang pertama sekali itu ya, saya agak syok ketemu orang tua yang seperti ini ya. Jadi yang pertama sekali itu adalah wali murid yang rewel. Rewel seperti apa maksudnya? Nah, rewel ini ada lagi, di dalam rewel itu ada orang tua yang tidak sependapat dengan guru, tidak setuju dengan pendapat guru ataupun wali-wali murid yang lainnya. Kemudian pokoknya tuh istilahnya cerewet bisa jadi ya. Kemudian tukang kritik, iya nih masuknya di wali murid yang rewel. Jadi jangan kaget ketika ketemu wali murid yang seperti ini. Nah, jadi ada suatu kejadian waktu itu ya, karena dulu si PAUD-nya itu masih pakai sistem ranking gitu. Jadi anaknya ini mendapatkan ranking 5. Itu kita nggak terapin lagi ya sekarang, itu dulu. Nah, jadi protes lah orang tuanya ini, nggak terima anaknya. Anak saya tuh pintar ini. Pokoknya protesnya itu depan guru-guru yang lain, seolah-olah menjudge gurunya itu tidak adil. Hal teman-teman ya, yang tahu anak itu kan gurunya. Jadi terkadang seperti apa orang tua, maka seperti itulah cerminan anaknya. Jadi anak ini pintar dalam segi kognitif. Nah, kemudian pada segi afektif ataupun sikap, anak ini sangat-sangat tidak baik gitu. Kenapa gitu? Nah, ini patut dipertanyakan. Orang tua jangan hanya memikirkan emosi semata bahwa anak saya pintar. Bukan itu yang dicari ya. Bahwa usia PAUD itu yang paling ditekankan adalah karakternya. Bagaimana anak Anda ke depannya gitu. Jadi disinilah saya menemukan bahwa aduh, nih orang tua bukannya nanya ke gurunya gimana ya anak saya kenapa gitu, kalau misalnya nggak terima dengan pendapat, bukan maksudnya dengan tidak menerimanya apa yang didapatkan anak tersebut gitu. Nah, ini harus siap, dan banyak lagi hal-hal yang kayak gini, orang tua yang rumpi itu banyak sekali gitu. Apalagi ada orang tua yang berkomentar tentang pakaian gurunya, itu tidak asing lagi. Pokoknya berbagai macam karakter wali murid. Yang kedua adalah orang tua yang acuh tak acuh, tidak perhatian dengan anak, atau bisa juga disebut pelupa. Ini masuk juga di sini. Itu nggak jauh-jauh beda ketika orang tua punya sikap acuh tak acuh dengan anaknya ya, tidak sepenuhnya gitu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak, cuma caranya itu loh yang salah. Jadi waktu itu kejadian bahwa anak pulang harusnya pukul jam 10 paling lama atau jam 11 paling lama ya, kalau misalkan orang tuanya ada kerjaan. Nah, ini teman-teman dijemput jam 1 anaknya dengan alasan apa? Maaf ya Umi,
Tadi saya keenakan kerja jadi lupa jemput Sultan, karena saya masih ingat sekali nama anak itu gitu, karena anak ini selalu dijemput siang terus gitu. Jam 1 itu pernah beberapa kali anak ini dijemput gitu. Kita tuh mau marah gimana ya. Kemudian kita juga jadi lihat anaknya tuh gimana, cuma percuma anak ini kan gak ngerti apa-apa, yang salah tuh orang tuanya gitu. Di mana sih pikiran orang tuanya gitu, ini udah jam berapa, anak ini belum makan loh gitu. Jadi orang tua, ayolah prioritaskan anak Anda untuk yang jadi nomor 1 gitu. Kasihan kan anaknya. Nah, selanjutnya itu tadi ya, dan masih banyak lagi acu tak acu dengan anak itu banyak sekali, apalagi PAUD itu banyak kegiatannya ya. Nah, terkadang orang tua juga misalkan ada kegiatan pergi kemana, kemudian orang tua tidak pengertian atau memberikan bekal lah, disiapin bekal anaknya, disiapin uang jajannya gitu, atau bilang sama gurunya. Banyak orang tua yang lupa bagaimana caranya berkomunikasi untuk kebaikan si anak dengan orang tuanya, karena berpikiran pasti ada gurunya, pasti ini pasti itu. Ya, ini sangat menguji kesabaran sekali teman-teman gitu. Jadi next yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah membela anak terlalu berlebihan. Nah, ini pasti kalian akan ketemu dengan orang tua yang seperti ini gitu, karena begitu sayangnya dengan anak gitu ya. Please, jadi untuk guru-guru ketika menghadapi orang tua yang seperti ini harus dengan sabar gitu ya, karena cara kita mendidik anak juga di sekolah itu berbeda dengan orang tuanya ya. Jadi pada saat itu ada kejadian anak berkelahi ya, namanya anak-anak tuh gitu kan, paling lama 10 menit tuh akur tuh paling lama banget gitu. Nah, jadi anaknya berkelahi, kemudian anaknya menangis, orang tuanya mendengar, langsung tuh orang tuanya lari, langsung teriak, kenapa? Pokoknya teriak dengan nada tinggi, dan kita sebagai guru syok kan, kita denger anaknya nangis, cuma kita kalah gercep tahu sama orang tuanya, dan di situ kita merasa benar-benar tidak dihargai sama orang tua si anak gitu. Padahal di sana jelas ada gurunya, mbok ya ibu, mama, papa, bunda, kan gurunya ada, bilang sama gurunya, dan itu benar-benar rasanya tuh ya ampun gitu. Dan pada saat itu posisinya lagi ada kepala PAUD, bayangkan dong gimana kita tuh kayak kerja kita tuh ngapain kayak gitu, sampai orang tua tuh kayak sebegitunya gitu, kok bisa orang tua sampai teriak sebegitunya gitu. Dan akhirnya kita lah yang kena tegur kan, gak enak ya bunda ya untuk wali murid ya kalau kayak gitu kejadiannya. Nah, jadi itu adalah 3 sikap yang paling sering ditemui oleh guru PAUD terhadap wali murid gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Jadi ini lagi awal pembelajaran ya, dibuat forum khusus untuk membicarakan bagaimana perkembangan anak itu. Jadi buat 1 hari khusus untuk membahas perkembangan anak gitu ya. Misalkan hari ini untuk 5 orang tua pertama, ya pokoknya diatur sedemikian rupa kalian pasti bisa memanage bagaimana komunikasi perkembangan anak ini biar orang tuanya tahu gitu. Jadi tidak semata-mata hanya orang tua tuh tahu anak saya sekolah belajar ini itu, tapi bukan hanya itu. Yang paling penting adalah bagaimana karakter dari anak ini bisa terbentuk. Itu ya yang paling penting. Nah, jadi dengan adanya forum ini orang tua bisa saling mengerti dan memahami, dan sehingga bisa jadi sinkron kita mendidik anak itu. Kan di kelas TKA nggak ngadain seperti itu. Ada baiknya kalian sebagai guru mungkin bisa tuh saling komunikasi, diskusi lah bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas dari kitanya sendiri, terutama jika seperti itu kan kitanya ya yang bagus gitu. Ketika anak ini keluar selesai sekolah, maka menciptakan anak-anak output yang bagus, tidak hanya dari segi kognitif tapi juga dalam segi afektifnya, psikomotornya gitu. Jadi input dan output dari kelas itu sinkron, baik dari gurunya, orang tuanya, kemudian yang terpenting adalah anaknya ya. Sekian dulu di video kali ini, semoga kalian gak kaget ya, atau kalian punya pengalaman tersendiri boleh kalian ketik di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan juga boleh ketik di kolom komentar. Sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Untuk kamu yang baru mampir di video ini, di channel ini, subscribe sekarang juga, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua akun sosial media kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.